Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Pasti baik ya. Video sebelumnya kita sudah belajar bersama bagaimana membuat bukti potong TPA pasal 21. Video lain membahas juga tentang TPA 2126 serta cara impornya. Kemudian video yang lainnya lagi khusus untuk membahas user perekam untuk Bupot 2126 ini ya. Oke, di ketiga video itu ada banyak komentar tentang bagaimana jika pegawai kita tidak memiliki NPWP, kok ketika dimasukkan di Bupot 2126 itu, khususnya 21 ya, kali ini, kok tidak ada tarif 20% lebih tinggi ya? Dianggap seperti memiliki NPWP. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sebelumnya kita bingung juga sih. Sekarang kita sudah memiliki jawaban dengan adanya pengumuman 6/PJ.09/2024. Di situ membahas tentang penggunaan nomor pokok wajib pajak pada sistem administrasi perpajakan. Yang intinya adalah jika tidak memiliki NPWP, kita bisa memasukkan NIK. Nah, ketika NIK itu dicek kok valid, maka tidak perlu atau tidak dikenakan tarif 20% lebih tinggi. Itu adalah inti yang bisa kita ambil dari pengumuman 6/PJ.09/24. Nanti kita lihat sekilas aturannya ya di website yang membahas itu. Oke, ini adalah tampilan ketika kita membuat bukti potong ya. Bukti potong pasal 21. Di situ kalau kita pilih NIK ya, kita perlu tahu namanya. Kita juga perlu tahu NIK-nya. Kalau kita tahu NIK-nya saja tapi nama aslinya tidak tahu, atau nama yang tertulis di KTP-nya itu tidak tahu, tidak bisa dicek juga. Atau namanya benar tapi NIK-nya salah. Salah ketik misal, itu juga tidak bisa. Mari kita cek. Ini adalah keadaan default ya, ketika kita milih NIK sebagai identitasnya. Kita perlu memasukkan nama dan NIK untuk mengecek apakah valid atau tidak. Oke. Ini ketika kita mengisi NIK dengan benar, tetapi namanya kosong, maka akan muncul kesalahan. Pastikan nama dan NIK telah terisi dengan benar. Artinya salah satu ada yang kosong gitu ya. Kita tutup, harus benarkan dulu. Lalu kita coba lagi. NIK-nya benar. Namanya kita isi asal atau salah atau tidak sesuai dengan KTP-nya. Yang terjadi adalah kesalahan. NIK 2103, NIK dan nama tidak sesuai. Intinya itu, cek kembali kesesuaian penulisan NIK dan nama. Silakan menghubungi call center Dukcapil. Oke. Lalu kalau kita isi NIK-nya asal, salah ya, misalkan salah ketik, dan tidak ditemukan, maka errornya adalah kesalahan NIK 2102. Data NIK tidak ditemukan. Cek kembali kesesuaian penulisan NIK dan silakan menghubungi call center Dukcapil dengan nomor call center bla 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 bla. Nah, kalau nama dan NIK-nya kita sudah tahu dan kita ketikkan benar, namanya juga sesuai dengan KTP-nya, maka ketika kita cek, informasi data ditemukan. Nah, ketika data ditemukan seperti ini, maka pegawai itu walaupun tidak memiliki NPWP sebelumnya, tetapi NIK-nya sudah dianggap oke, valid, maka tidak akan dikenakan tarif 20% lebih tinggi sesuai dengan pengumuman 6/PJ.09/2024. Mari kita buktikan kalau NIK-nya sudah valid di perhitungan PPh pasal 21. Anggap saja ini pegawai tetap tetapi tidak memiliki NPWP yang fisik itu ya, yang kuning ya, tetapi hanya NIK, tapi NIK-nya sudah valid. Ketika kita masukkan skema perhitungan pegawai tetap gross 12 juta, PTKP-nya K/2, DPP-nya 12 juta, tarifnya juga sudah benar 3% ya. Tidak menggunakan tarif 20% lebih tinggi ya. Kita coba lihat salah satu website yang sangat bagus ya, membahas tentang atau memuat informasi tentang pengumuman nomor
nomor ini ya, 6-PC.09-2024. Silakan dibaca semua. Link akan saya tautkan di deskripsi sebagai penghargaan ya, karena telah membantu kita semua sebagai pengguna ya, pengguna pajak.go.id tentunya ya. Nah, ini yang paling bisa kita tangkap dengan mudah adalah di angka 7 ya. Dalam hal identitas penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf A, diisi dengan NIK yang telah diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta telah terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak, sebagaimana dimaksudkan pada angka 2, tarif lebih tinggi sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 21 ayat 5A, pasal 22 ayat 3, dan pasal 23 ayat 1A, UU PPH tidak dikenakan atas pemotong dan atau pemungut PPH terhadap orang pribadi penduduk dimaksud. Sudah jelas ya? Teksnya sudah sangat jelas. Tapi kita ya harus membaca keseluruhannya agar lebih maksimal lagi dalam menyerap informasi. Kemudian, bagaimana kalau NIK-nya tidak valid nih? Nah, ini ada jawabannya juga di nomor 8 ya. Terhadap orang pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 7 yang belum melakukan pendaftaran dengan aktivasi NIK sebagai NPWP, Direktur Jenderal Pajak dapat mengaktifasi NIK sebagai NPWP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, itu adalah jawaban kalau NIK-nya tidak valid dan belum memiliki NPWP yang kita kenal sebelumnya. Silakan dibaca keseluruhan agar menyerap lebih bagus. Linknya sudah disertakan di deskripsi. Sekian, pertanyaan kita sudah terjawab dengan sangat jelas. Jadi kita tidak bingung lagi, tidak ragu-ragu. Kalau ada pegawai, kita buatkan bukti potong sesuai dengan panduan sebelumnya. Bye. Jika perusahaan atau usaha Anda belum memiliki website, buat di layanan kami full support.